Halo Tusamen, selamat datang di podcast School of Life bersama Tius. Di sini kita akan bahas fenomena-fenomena sosial, pengalaman, kesalahan-kesalahan, dan pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita ambil dan kita pelajari supaya kita bisa lebih baik dari kita yang kemarin. Hari ini kita bahas satu tema tentang hal yang kita hadapin sehari-hari, yaitu tema bekerja. Pekerjaan, kerja, mengerjakan. Ya, tentang bekerja. Jadi aku mau awali tentang satu mindset bahwa bekerja itu merupakan panggilan setiap kita, setiap kamu, aku, setiap orang, dan setiap orang tuh harusnya pergi bekerja. Tentu saja buat kamu yang masih sekolah, masih SD, SMP, SMA, kuliah, mungkin pekerjaan kamu itu bukan selalu yang menghasilkan uang gitu. Dan aku mau tekankan, jangan kamu bekerja cuma karena uang. Bekerja itu adalah berkarya. Jadi ini tentang passion kamu, tentang apa yang benar-benar kamu pengen buat di dalam hidup kamu. Bukan cuma karena uang. Kalau kamu sekarang kerja cuma karena uang, kamu gak menikmati pekerjaanmu. Coba kamu pikirin lagi. Apakah kamu mau tetap stay dengan pekerjaanmu? Atau mungkin kamu bisa cari pekerjaan lain? Bahkan, orang yang sudah pensiun pun, kalau dia dapat pensiunan, yang dapat digaji, aku juga yakin mereka tetap bekerja gitu. Entah mengerjakan kebun, atau dia mungkin punya halaman kecil di depan rumahnya atau di belakang rumahnya. Mereka bisa tolong orang, mereka bisa antar jemput, mereka bisa tulis buku, atau mereka bisa buat podcast kayak aku, atau mereka aktif di dalam lingkungan sosial, jadi orang yang memimpin, seperti mungkin di lingkungan keagamaan, Pak Haji, Kiai, di gereja, dimanapun itu. Tapi mereka kayak tetap aktif gitu. Nggak cuma setelah bekerja, nonton TV, menikmati hidup dalam arti males-malesan, nggak kerja lagi, nggak lagi mau bangun pagi, nggak lagi mau aktif. Itu yang aku maksud dengan tidak bekerja. Jadi cuma mendapatkan uang, cuma mendapatkan income, tapi dia nggak melakukan sesuatu. Itu buat aku sesuatu yang sangat disayangkan sih sebenarnya. Karena kita hidup itu berkarya. Pekerjaan yang kita digaji itu juga adalah sebuah karya, salah satu karya yang kita buat dalam hidup ini. Sayang banget kalau misalnya kita dengar ada orang bilang, anak muda, masih sekolah mungkin. Dia bilang, aku pengen pensiun muda. Well, aku nggak mau nyalain dia. Kalau emang itu mimpinya dia, ya udah kejar. But please, buat kamu yang mulai berpikiran seperti itu, bahwa itu adalah hal yang indah, come on, we are better than this, okay? Kita bisa terus berkarya, nggak harus yang menghasilkan uang. Apapun itu, mungkin kamu bisa masak. Kalau kamu suka masak, kamu punya passion buat tolong orang, kamu bisa keluar ke sana keluar, cari orang yang butuh ditolong. Atau kamu suka traveling, lakuin itu. Kamu punya keahlian untuk bangun miniatur rumah, lakuin itu. Nggak harus dijual. Tapi cari kesibukan yang kamu tahu itu membuat kamu berkarya. Jalan-jalan, traveling, itu tuh juga suatu kesibukan gitu. Kamu harus tentuin kamu harus kemana, cek biaya untuk transport, jadwal, berapa lama kamu mau ke sana. Kalau kamu punya uang, kenapa nggak gitu loh. Tapi biarkan otakmu, tubuhmu itu aktif gitu. Jangan sampai nanti kalau kamu udah pensiun, kamu bilang, oke, aku udah pensiun karena aku mau nikmati hidup, santai hidup. Aku mau nonton TV, nonton film tiap hari. Well, kalau itu emang jadi tujuan kamu, coba pikirin lagi deh. Nothing's wrong about it, oke? Aku nggak mau nyalain kamu. Aku cuma mau ajak kamu berpikir, you can do better guys. You can do better bro. Gitu. Salah satu catatan yang aku tulis untuk mempersiapkan podcast ini, episode ini, adalah pikirin baik-baik. Saat kamu nanti tua, coba tanyain satu pertanyaan ini sama dirimu sendiri.
apa yang udah kamu raih dalam hidup ini. Yang paling simpel kayak gini. Kamu sekarang bekerja, kayak aku ya. Kamu udah selesai kuliah, kamu udah selesai sekolah, kamu bekerja, kamu dapat gaji. Is that enough for you? Apa itu cukup buat kamu? Apakah kamu nggak mau berkarya yang lain gitu? Nggak cuma pulang, nyampe rumah, makan, have fun, nongkrong. Mungkin kamu bisa duduk, baca buku. Kamu belajar sesuatu yang baru. Kamu bisa coba diem, terus berpikir dengan otak kamu. Kira-kira apa yang bisa aku kerjain ya? Oh, kayaknya aku tertarik untuk belajar gitar deh. Belajar gitu kalau kamu suka. Jangan cuma bangga bahwa kamu udah nonton seri ini di Netflix atau di mana. Coba kasih sesuatu yang real gitu loh. Kasih sesuatu yang benar-benar karya gitu. Ngerti ya aku maksud? Jadi biarkan otakmu terus bekerja gitu. Supaya otakmu tuh tetap mengalami wow moment gitu. Ah ya, wow, aku belajar ini. Wow, nggak nyangka aku bisa ini. Kalau kamu mungkin suka financial kayak aku, kamu bisa belajar untuk invest dalam bidang saham, dalam mungkin kamu bidang peer-to-peer lending, atau kamu suka property, apapun itu, kamu bisa belajar banyak hal di dunia ini. Bahkan zaman sekarang itu adalah zaman di mana kamu bisa belajar banyak hal dengan gratis. Banyak banget yang bisa kamu pelajari di internet, YouTube, pakai buat belajar. Aku nggak bilang aku nggak nonton. Aku nonton kok. Aku suka satu seri, namanya Big Bang Theory. You know? Lucu banget, Sheldon Cooper. Aku nonton. Cuman, aku juga berusaha untuk tetap Tius berkarya. Tius baca buku. You need it. Kayak gitu. Coba bayangin, kalau waktumu itu seperti waktu bekerja. Which is, kamu dibayar per jam. Setiap hari, di waktu luang kamu, apapun yang kamu lakukan, bayangin satu angka uang yang kamu bayar untuk bisa melakukan itu. Contoh, saat kamu belajar baca buku tentang sesuatu yang baru, anggap aja tentang Ernest atau tentang gizi. Kamu belajar, kamu baca itu selama 2 jam. Setiap 1 jam, umpamakan kamu bayar 10.000. Berarti 2 jam, kamu udah seolah-olah keluar uang 20.000. Tapi dengan 20.000 itu, kamu dapat ilmu yang baru. Worth it nggak sih? Dibanding kamu nonton YouTube atau Netflix yang kamu nggak belajar sesuatu yang baru. Ada banyak banget konten yang kamu bisa belajar. Tapi kalau kamu nggak belajar sesuatu yang baru, per jam 10.000. Selama 2 jam, kamu bayar 20.000. Worth it nggak? Well, semua itu opini. Kalau buat kamu itu worth it. Buat kamu, aku seneng kok nonton. Aku suka kok nonton. Aku bisa nonton maraton liburan 1 seri habis. It's your decision. Aku cuma mau ajak kamu untuk berpikir lebih jauh lagi. Nggak cuma hari ini. Oke, kita masuk ke poin berikutnya. Bekerja, seperti yang gue bilang, nggak cuma buat uang. Bekerja itu juga belajar. Cari pekerjaan di mana kamu mau belajar tentang hal itu. Kalau misal kamu tertarik dengan dunia multimedia, kamu tertarik dengan dunia perfilman, cari pekerjaan mungkin di salah satu stasiun TV yang kamu mau belajar. Kamu mungkin tertarik dengan bisnis, penjualan. Cari perusahaan-perusahaan yang mempunyai divisi penjualan gitu. Datang ke sana, lamar saat gespres atau saat wawancara. Bilang jujur, aku tertarik sama bidang ini. Aku mau belajar dari kalian. Kalian udah selama sekian tahun sukses dalam penjualan, aku mau belajar dari kalian. Dan aku mau punya kontribusi untuk keberhasilan perusahaan ini. Contoh, hal itu juga bisa dikatakan gitu. Kamu udah 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, kamu udah bisa mastering hal yang kamu mau. Mungkin kamu bisa berpikir lagi, apa yang bisa aku pelajarin? Apa yang pengen aku raih lagi nih? Kayak gitu. Lalu dalam bekerja, cari dan pastikan kamu itu menikmati pekerjaan kamu. Karena gini, hitungannya gampang. Kamu ngabisin hampir sepertiga hidup kamu dalam pekerjaan kamu. Bahkan bisa lebih. Kalau kamu nggak nikmati, kalau kamu nggak nyaman sama pekerjaan kamu, itu akan sangat, kalau istilahnya orang Jawa bilang, ngoyo. Kayak benar-benar melakukan dengan susah payah gitu loh. Karena kamu nggak menikmati pekerjaan kamu. Oke lah, mungkin kamu lagi kepepet. Waktu kamu dapat pekerjaan ini, kamu lagi kepepet, aku harus kerja, aku butuh uang.
Aku nggak ada lagi nih, mepet banget. Aku cari-cari ketemu. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Yang tahu situasi kamu tuh cuma kamu. Aku nggak tahu, orang lain nggak tahu. Jangan biarkan orang lain judge kamu. Kamu yang tahu, oke? Tapi kalau sekarang kamu udah nggak dalam kondisi emergency, urgent, dalam hal pekerjaan, mungkin kamu bisa pertimbangkan untuk cari sesuatu pekerjaan yang kamu mau. Atau kamu bisa melakukan kayak pekerjaan sampingan gitu di rumah. Kamu bisa berkarya, kamu bisa buat tempe kalau kamu suka tempe, kamu bisa buat tahu. Usaha apapun itu, apa yang kamu ngerti, buat itu menjadi kesibukan kamu gitu. Nggak apa-apa, berkarya terus. Mungkin nggak langsung dapat uang gitu. It's okay. Karena bukan masalah uang doang dalam hidup ini. Dalam bekerja itu nggak cuma uang, tapi masalah berkarya. Lalu kalau kamu sudah punya keluarga, atau kamu punya relationship sama seseorang, atau sama temen yang kamu tahu kamu sayang sama mereka, aku punya saran buat kamu. Jangan taruh pekerjaan di atas keluarga. Pastikan kamu tuh punya waktu untuk pasangan kamu, anak kamu, teman baik kamu, keluarga kamu. Karena waktu itu nggak bisa diambil kembali. Waktu itulah harga yang paling mahal yang bisa kamu bayar, yang bisa kamu kasih kepada sesuatu atau kepada seseorang, atau kepada dirimu sendiri. Jangan sampai kamu ngalami kayak gini. Oke, aku sekarang udah nikah. Aku mau jadi kaya, aku mau punya banyak uang, aku kerja, banting tulang, bener-bener lembur, cuma tidur 2-3 jam. Aku mau bilang, nanti kalau aku kaya, aku mau habisin waktu sama keluargaku. The fact is, saat kamu raih itu semua, saat kamu udah punya uang, saat kamu udah kaya, anakmu udah gede, vitalitasmu udah gak seperti dulu waktu kamu muda sama istrimu. Kamu udah kehilangan banyak waktu. Masa-masa indah saat anakmu bisa belajar jalan. Masa-masa indah saat kamu sama istrimu lagi romantis banget. Cinta yang menggebu-gebu. Bukan berarti hari tua gak cinta lagi ya. Tapi mungkin waktu muda tuh masih labil, masih punya greget gitu. Mungkin udah tua lebih santai. Cintanya tuh lebih mengayomi. Kayak gitu. Tapi kamu udah kehilangan banyak waktu berhargamu dalam hidup kamu. Jadi kamu harus be wise. Nggak gampang. Kalau kita mau dalam banget dalam hal pekerjaan, waktu, itu beneran nggak gampang. Keluarga, pernikahan. Tapi coba pikirin. Waktu, uang, karir, pekerjaan. Kamu yang bisa ramu itu, cari resep, cari rumus yang paling pas buat hidup kamu. Selanjutnya adalah, saat kamu bekerja, kasih yang terbaik. Bukan karena kamu digaji besar, bukan karena kamu digaji kecil, tapi karena kamu adalah orang yang berkualitas dalam pekerjaan kamu. Kasih yang terbaik, kasih ekstra gitu. Excellence, bukan untuk menyenangkan bos kamu, bukan untuk menyenangkan atasan kamu, tapi itu untuk kamu sendiri. Hal yang kamu raih, keberhasilan individual yang kamu bisa raih, itu nggak bisa dibayar dengan uang. Kualitasmu, integritas kamu sebagai seorang pekerja nggak bisa dibayar sama uang. Sekarang kita udah bahas pekerjaan. Kalau kita kerja, biasanya kalau kita bukan entrepreneur, kita bukan pengusaha sendiri, tentunya kita dapat gaji dong. Ya nggak sih? Senang nggak sih kalau dapat gaji? Aku juga mau bahas sedikit tentang gaji. Kalau kamu dapat gaji, atur keuangan kamu dengan bijaksana. Ya aku ngerti, mungkin yang dulunya kita mahasiswa, kita sekolah, kita nggak punya uang, kita cuma ngandelin orang tua. Terus saat kita punya uang, aku pengen beli ini, aku pengen dapat ini, aku nabung mau beli ini. Oh iya, yang ini aku suka, sepatu ini aku suka. Oh laptop ini keren banget, aku mau beli. Suatu saat kalau aku punya uang, aku mau beli. Aku pengen jam tangan yang 100 juta, aku pengen punya mobil Ferrari. Aku nggak mau bilang itu salah, itu jelek. Kadang-kadang itu juga bisa jadi motivasi tersendiri untuk bekerja lebih. Cuman, kamu bisa mikir kayak, apa yang bisa aku hasilkan dengan uang ini ya? Mungkin aku bisa berkarya lebih dengan uang ini. Mungkin aku bisa menciptakan sesuatu dengan uang ini. Mungkin aku bisa belajar sesuatu yang baru dengan uang ini. Bisa beli buku, bisa ikut kursus. Mungkin ada sekolah online, atau apapun itu. Atau kamu bisa buat podcast kayak aku. By the way, aku buat podcast ini juga aku harus bayar harga. Tapi aku mau berkarya, aku mau coba mengaplikasikan apa yang aku tahu, apa yang aku pelajari.
Oke, balik lagi tentang kalau kamu pengen beli ini ya. Yang aku maksud kayak gini. Jangan sampai ambisimu itu menggerogoti kamu. I mean, kita harus seimbang dalam berambisi. Ambisi itu bagus, karena itu bisa buat kita menjadi motivasi buat kita, semangat buat kita. Cuman jangan sampai kamu terlalu berambisi sehingga kamu melupakan apa yang udah kamu punya. Kamu nggak lagi menikmati apa yang sudah kamu punya. Berapa banyak orang di luar sana mikir, nanti kalau aku punya mobil ini, Ferrari atau Lamborghini, aku sebut merek, aku akan bahagia. Kalau aku udah menikah, aku akan bahagia. Kalau aku punya pekerjaan ini, aku punya penghasilan ini, aku akan bahagia. Trust me bro, kalau kamu sekarang aja nggak bisa bersyukur dengan apa yang kamu punya, aku yakin banget, nggak 100% mungkin, aku tetap kasih aku ruang kesalahan, anggapnya 95%. Kamu juga nggak akan bisa bersyukur saat kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Mind blowing. Mungkin kamu bilang, masa sih nggak percaya. Oke, just keep it for you. Nanti kamu bisa buktikan sendiri. Sama kayak kalau kamu pengen beli barang. Kamu pengen HP Samsung terbaru. Berapa yang paling baru? S20? Harganya berapa belas juta? Oh, aku pengen banget. Nabung. Anggap aja 6 bulan kamu nabung. Bisa cukup kamu beli. Boom, beli. Aku beli sekarang. Kamu dapat. Coba pengalaman kamu dengan gadget-gadget baru atau dengan hal-hal yang pengen kamu beli. Berapa lama sih kamu senang? 1 hari? 2 hari kamu excited banget. 5 hari mungkin? 1 minggu, 2 minggu. Katakanlah 3 bulan. Kamu excited, kamu explore, buka setting. HP ku bisa ini. Setelah itu, gimana? Biasa lagi kan? Masih greget nggak? Aku tanya. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Oke, itu yang tentang gaji. Lalu, belajar menimbang apa yang bisa dibeli sekarang atau apa yang bisa dibeli besok atau ditunda. Kita harus lihat seberapa mendesak kita harus membeli barang itu, kebutuhan, keinginan. Susah banget dibedain antara kebutuhan sama keinginan. Idealnya, kita membeli semua yang kita butuhin doang. Nggak harus yang kita ingat, idealnya. Tapi aku nggak saranin hidup yang seperti itu. Karena menurutku, apa yang kita inginkan itu juga penting gitu. Karena itu yang membuat kita menjadi hidup gitu loh, nggak cuma kebutuhan. Kalau mungkin kita lihat hewan, mereka butuh makan doang. Sama sarang lah, sama mating lah. Ya udah mereka dapat apa yang mereka butuhin gitu loh. Tapi mungkin mereka nggak selalu dapat apa yang mereka inginkan. Karena mereka bukan dibuat untuk menginginkan banyak hal gitu. Mereka nggak punya fantasi, nggak punya imajinasi seperti kita manusia. Itulah sebabnya menurutku apa yang kita inginkan itu juga penting. Cuman sangat penting itu bagaimana kita mengatur semuanya itu. Memanage. Itulah yang menjadi seni dalam hidup ini. Mengatur keuangan, mengatur keluarga, mengatur kasih, mengatur hubungan, mengatur cara ngomong. Itu adalah seni yang nggak akan pernah berhenti dipelajari selama hidup. Seru sih kalau aku mau bilang kayak gitu. Oke, jadi kamu harus pertimbangin lagi. Aku mungkin kurang bisa kasih kamu referensi atau metode-metode yang tepat gimana kamu mengenali keinginan sama kebutuhan. Dan kalaupun keinginan, yang mana yang harus didahulukan, yang mana enggak. Menurutku itu lebih individual sih. Setiap orang punya kebutuhan berbeda, punya keinginan berbeda, keuangan yang berbeda. Kayak gitu. Tapi aku percaya kok kamu bisa, kamu tahu apa yang kamu inginkan. Aku percaya kamu juga bisa belajar. Kalau kamu concern, kamu terus berpikir, apa sih yang aku mau, apa sih yang aku inginkan. Pengalamanku kemarin gimana sih dengan barang yang aku beli. Dengan nabung yang kayak gini caranya. Kayak gitu. Ini poin terakhir, tapi juga nggak kalah berkualitasnya, adalah memberi. Memberi itu penting. Setidaknya menurut aku, memberi itu adalah hal yang membahagiakan. Aku lihat berkat, rezeki, itu seperti air. Air itu mengalir dalam hidup kita, rezeki itu mengalir dalam hidup kita. Saat sampai pada kita, kita yang berkuasa untuk mengalirkan itu terus ke orang lain atau ke tempat lain. Kita yang berkuasa karena air itu mengalir dalam hidup kita, melalui kita. Kalau kita nggak mengalirkan terus, nggak mengalirkan seterusnya, selanjutnya, stay di kita, stuck di kita, suatu saat kita tuh penuh dan nggak akan bertambah lagi. Ibarat kalau air
atau bendungan lah. Itu bisa penuh gitu suatu saat. Mungkin kita bisa memperbesar bendungan kita, itu ada lagi bahasanya. Tapi saat ini kita nggak bahas itu ya. Kita penuh, ya itu akan cuma sampai segitu doang gitu. Kita nggak menikmati berkat baru lagi. Kita nggak menikmati rezeki baru lagi. Nggak nambah juga. Karena aku percaya kekayaan itu adalah berkat Tuhan. Dan susah payah itu nggak menambahinya. Itu yang aku percaya. Kalau kita rajin, kita bekerja keras, bersusah payah, dan kalau kita kaya, itu adalah berkat dari Tuhan. That's what I believe. Okay? Jadi, jangan lupa memberi. It's very important. Berapapun itu, siapapun itu, pastikan kamu kasih dengan sukacita, dengan ikhlas. Kasih yang kamu bisa aja. Jangan sampai kamu juga memberi di luar kemampuanmu gitu. Buat aku itu juga kurang bijak. Kamu memberi orang di sana kelaparan, tapi di rumah istrimu kelaparan. Kamu memberi di sana sumbang masjid, sumbang gereja, tapi di rumah anakmu kelaparan. Aku nggak setuju dengan yang itu. Aku pernah dengar kok kayak gitu, tapi aku nggak setuju dengan kayak gitu. Buat aku itu kurang bijak. Tentu saja kembali lagi setiap orang, kamu percaya apa? Ada yang bilang, ya aku tahu ini yang jadi tugas aku dapat di hati aku harus kasih, aku kasih. Well, it's okay, aku nggak mau nyalahin. Cuman kamu bisa pertimbangkan lagi. Oke? Ya, itu bahasan kita tentang pekerjaan. Aku mau tutup podcast ini, episode kali ini dengan satu quote. Do your best, even you are not the best. Hai kamu, makasih udah dengerin podcast ini sampai sekarang. Kalau kamu suka dengan podcast ini dan terberkati banget, kamu boleh loh berterima kasih dengan cara membagikan podcast ini ke teman-teman kamu dan kasih rating dimanapun kamu dengerin podcast ini. Dan jangan lupa ya untuk subscribe atau follow. Kalau kamu ada pertanyaan, kritik, saran, atau bahkan kamu mau cerita tentang pengalaman kamu, langsung aja kirim email ke tius@env-blog.com. Thank you and never forget that you are very blessed. Bye-bye.